Saudara-saudariku yang terkasih, sudah sangat sering kita merayakan Minggu Palma. Pasti di sini sudah sekian tahun Bapak Ibu sudah merayakan Minggu Palma. Dan bacaan yang didengarkan pun kurang lebih hal yang sama. Tapi yang ingin kita lihat pada hari ini adalah suatu hal yang memang terjadi ataupun kita rayakan setiap hari di dunia, yaitu apa yang namanya sesuatu hal yang selalu berkebalikan. Kita tadi di awal bersama-sama dengan orang-orang yang ada di Yerusalem menyambut Kristus datang dengan sorak-sorai. Tapi dengan bacaan yang kita dengarkan tadi, kisah sengsara, orang-orang yang mengeluh-ngeluhkan Yesus itu pula lah yang juga menyalibkan dia. Dan Minggu Palma ini adalah gerbang untuk memasuki Pekan Suci, di mana kita diajak untuk melihat adanya antitesis dan juga tesis, semua dilawankan di situ. Sesuatu yang berlawanan. Kalau kita mau lihat di awal dari bacaan Injil yang kita dengarkan ketika tadi di lapangan, kita bisa melihat bersama bahwa siapkanlah keledai, Yesus ingin masuk. Tapi dikatakan di situ, Hosana, Putra Daud, terpujilah Raja Israel. Kalau konsep raja seperti apa? Konsep raja pasti menggunakan kuda yang gagah, tapi dia menggunakan keledai yang ringkih. Kalau konsep raja pasti akan disambut dengan gegap gempita, tapi dia hanya disambut dengan lautan daun palma. Kalau dia raja, dia akan mendapatkan kerajaan, bukan kematian. Tapi itulah hal-hal kontradiksi yang memang kita rayakan pada hari ini. Maka ketika kita mengiringi Yesus memasuki kota Yerusalem, kita ikutilah prosesnya dengan sepenuh hati. Jangan pada akhirnya peristiwa yang setahun sekali ini seringkali menghambat kita dari hal-hal yang muncul dari dalam diri kita sendiri. Romo malaslah ikut Minggu Palma, malaslah masuk Pekan Suci, pasti semua perayaannya lama-lama. Ya memang, kalau mau ditanya malas, ya mungkin saya juga malas karena panas, karena capek, karena banyak. Tapi inilah inti perayaan iman kita, di mana Kristus yang sudah tahu dia akan disalibkan, tapi dia tetap akan melakukan tugasnya. Maka kita semua diajak untuk meneladani itu pada hari ini. Jelas ada makna kesetiaan yang muncul dan juga ingin diungkapkan di sini. Kristus bisa saja memilih untuk tidak menjalankan tugasnya. Kristus bisa saja memilih menjalankan tugasnya dengan gampang karena dia adalah anak Allah. Tapi ia tidak memilih itu semua. Dia ingin mengikuti kehendak Bapanya dan pada akhirnya berakhir bahagia di kayu salib. Dan di kayu salib pun ia menunjukkan kesetiaannya dengan apa? Dengan cara mengampuni orang-orang yang pada hari ini mengeluh-ngeluhkannya, kemudian mencacinya ketika perjalanan salibnya. Inilah mungkin gambaran kehidupan kita sehari-hari. Tidak ada yang bisa memastikan selama apa kita bisa bahagia. Tidak ada yang bisa memastikan selama apa kita akan menderita. Tapi dalam menjalani kebahagiaan, dalam menjalani penderitaan itu semua, ada satu hal yang meneguhkan kita, bahwa Kristus selalu mau menyertai kita. Dia tidak pilih-pilih. Dia tidak akan memilih yang enak-enak saja, maka dia akan mengikuti. Yang gampang-gampang saja baru Yesus akan ikut. Tapi pada akhirnya dia ikuti semua prosesnya. Dan inilah Tuhan kita. Maka perayaan yang 1 tahun sekali ini sangatlah luar biasa. Maka worth it lah pengorbanan kita. Kalau mau dikatakan kita panas-panasan, jalan panjang menuju gereja, parkiran macet, perjuangan luar biasa, itulah yang kita rayakan. Tuhan kita sudah tahu bahwa dia akan mati nantinya. Dia akan wafat di kayu salib. Tapi dia tetap menjalaninya. Makanya itulah yang kita rayakan sebagai sebuah hal yang kontradiksi, tapi tetap dijalani karena tahu dan percaya bahwa Tuhan itu, Allah Bapa itu setia dan selalu mau mendampingi kita. Saudara-saudara terkasih, semoga refleksi bersama ini mampu mendasari semangat kita untuk memasuki Pekan Suci hingga akhirnya menyongsong Paskah nanti, karena ini semua adalah fase
fragmen atau bagian dari kehidupan Kristus yang memang harus ia jalani. Dan kita sebagai murid-muridnya, Tuhan kita sudah menunjukkan kepada kita bagaimana caranya untuk mengikuti kehidupan yang memang diarahkan kepadanya. Maka kita pun harus setia untuk menjalani kehidupan kita masing-masing. Romo, kadang saya berdoa susah sekali dijawabnya Romo. Romo, saya kadang ingin sesuatu tapi tidak pernah kunjung tiba. Apalagi yang harus saya lakukan? Saya sudah doa rosario, saya sudah ke gereja tiap hari, saya sudah novena, saya sudah melakukan ziarah 9 Gua Maria, bahkan 12, bahkan 20 ya, semua Gua Maria lah saya kunjungi. Tapi semuanya tidak kunjung terkabulkan. Apa saya tidak cocok di agama saya? Pernah ada yang mengatakan itu kepada saya. Pada akhirnya mungkin saya harus beribadat dengan cara lain Romo, ya terserah. Cuma di sini saya ingin mengatakan, Kristus memberikan pengajaran, menunjukkan mukjizat, menyertai orang-orang Israel pada zaman itu. Tapi hasil yang ia dapatkan apa? Ia akhirnya dicemooh, dirajam, dan bahkan mati di kayu salib. Tapi intinya apa? Akhirnya apa? Ia tetap mencintai. Ia tetap mendoakan orang-orang yang mencemooh dirinya. Hingga pada akhirnya ia wafat. Inilah bentuk kesetiaan. Maka kalau doa kita mungkin belum dikabulkan, kalau hidup kita penuh dihiasi salib, itulah ciri-ciri murid Kristus. Kristus pernah berkata kepada orang yang ingin mengikuti dia, kalau kita ingat, Bapa, saya ingin mengikuti engkau, apa yang harus saya lakukan? Pertama-tama bukan langsung mengikuti, pertama-tama adalah menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti aku. Jadi itu sudah bagiannya. Jadi jangan minta, Romo kapan salib saya bisa diangkat? Tapi akrablah hidup dengan salib yang memang kita miliki itu. Karena itu adalah bagian yang Tuhan ajarkan kepada kita, seperti halnya yang Paulus ungkapkan pada hari ini. Maka semoga dengan refleksi-refleksi kita menyadari bahwa kita bersama-sama dengan Kristus ingin memasuki sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Maka bersama-sama itulah kita mengakui bersama bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan kita semua di sini adalah anak-anaknya. Semoga kita bisa mengikuti segenap peristiwa dan juga perayaan-perayaan ini untuk mengikuti pada akhirnya kebangkitan Kristus di hati kita masing-masing. Tuhan memberkati kita senantiasa.